pagi dan salam sejahtera untuk yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kala, yang kami hormati para kepala perwakilan negara dan sekolah, yang kami hormati Menteri Luar Negeri, yang kami hormati Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang kami hormati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang sangat kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas, Ambassadors, Pak Wakil Menteri Luar Negeri, hadirin yang saya hormati. Sekali lagi, selamat datang di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri. Pertama, Pak Wapres, kami ingin menyampaikan berita gembira sekaligus ucapan syukur alhamdulillah bahwa semalam hampir tengah malam waktu Indonesia, waktu Jakarta, Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022. Yang juga patut disyukuri Pak Wapres, Indonesia memperoleh suara tertinggi dari Asia Pasifik, yaitu 174 suara dari 193 suara, di mana 1 suara absen, dan kita juga memperoleh suara terbanyak di antara negara-negara yang contested atau berkompetisi, yang artinya bahwa jumlah kandidat melebihi jumlah kursi yang tersedia. Perolehan ini, Pak Wapres, tidak jauh dari angka yang kita peroleh di atas kertas, karena berdasarkan hasil lobby selama 2 tahun ini, di atas kertas kita mendapatkan dukungan 177 suara, tetapi di dalam pelaksanaannya kita mendapatkan 174, berarti votingnya hanya 3 suara. Dan kemenangan ini merupakan gol pamungkas dari Pejambon yang mempersembahkan untuk Indonesia, Presiden Yusuf Kala. Bapak Wapres, Ibu Bapak Menteri, Ambassadors, dan hadirin yang saya hormati, hari ini adalah hari terakhir pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Di hari terakhir ini kita masih bisa berkumpul dan mempersembahkan satu hal yang sangat strategis yang akan mendukung pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, dan sebenarnya sudah sejak lama diperlukan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yaitu peluncuran lembaga dana kerjasama pembangunan internasional atau disebut Indonesia Aid, atau lebih pendek lagi Indo-Aid. Bagi kami di Kementerian Luar Negeri, peluncuran Indonesia Aid ini merupakan momen spesial dan tools yang sangat berharga bagi diplomasi Indonesia. Indonesia Aid ini adalah perangkat diplomasi yang dapat memperkuat kontribusi dan peran Indonesia di dunia internasional. Melalui Indonesia Aid, Indonesia dapat melakukan walk the talk untuk mendorong kemitraan global dalam pembangunan. Indonesia Aid ini juga akan memperkokoh mekanisme kerjasama Selatan-Selatan dan juga kerjasama triangular. Prinsip Indonesia sangat jelas bahwa Indonesia ingin terus berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia. Indonesia Aid ini juga dapat menjadi tools bagi kontribusi Indonesia untuk pencapaian SDGs.
Indonesia Aid tidak akan terwujud tanpa dukungan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Ibu Menkeu, Pak Menteri PPN, dan banyak pihak lainnya. Oleh karena itu, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak JK terutama. Kami sekali lagi terima kasih Pak JK yang selama 5 tahun ini selalu membuka pintu bagi kami untuk melakukan diskusi mengenai pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Ibu Bapak sekalian, Pak Wakil Presiden, akhir-akhir ini di media banyak berita mengenai pemeriksaan DNA untuk mengetahui asal-usul Indonesia ini dari mana saja. Jika Pak JK memeriksakan DNA-nya, maka selain DNA dari Bugis Pak, maka pasti akan ditemukan di darah Bapak DNA perdamaian dan kemanusiaan. Dan merupakan kehormatan bagi kami semua untuk dapat bekerja sama membantu Bapak selama 5 tahun ini. Sekali lagi, terima kasih Pak JK. Dan untuk itu nanti kami mohon dengan hormat Bapak Wakil Presiden untuk dapat secara resmi meluncurkan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau disebut Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala Bappenas, para duta besar dan para wakil dari negara-negara sahabat, para tamu undangan yang terhormat dan hadirin sekalian. Pertama-tama kami sebagai Kementerian Keuangan, memimpin Kementerian Keuangan yang selama ini telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk bisa mempersiapkan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau yang disebut Indonesia Agency for International Development, tadi disebut INDOAID. Tentu saja merasa sangat bersyukur pada hari ini, pada akhirnya lembaga tersebut bisa diluncurkan dan diresmikan. Kita semuanya memahami bahwa Indonesia merupakan satu dari negara warga dunia, dan cita-cita dari para pendiri bangsa untuk ikut menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan atau ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi adalah sesuatu yang perlu untuk terus diartikulasikan dan dilaksanakan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Menlu sebagai walk the talk. Oleh karena itu, lembaga ini kita harapkan akan mampu terus menunjang politik luar negeri di dalam rangka mendudukan Indonesia sebagai negara besar dunia, baik dari sisi penduduknya, dari sisi geografinya, dari ukuran ekonominya, untuk bisa bertanggung jawab menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. Kami menyambut gembira bahwa upaya ini tentu juga akan makin membuat kita semua di antara kementerian dan lembaga untuk saling bersinergi di dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dari politik luar negeri Indonesia, sehingga negara Indonesia akan makin dikenal sebagai negara yang terus mengupayakan dan menjaga perdamaian. Saya mungkin tidak perlu berpanjang kata, kami di Kementerian Keuangan siap untuk terus bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian lembaga lainnya di dalam rangka untuk mengelola dana tersebut di dalam rangka untuk menunjang tujuan Indonesia. Ingin menyampaikan pada kesempatan ini terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak
Presiden yang tentu memiliki tujuan untuk terus mengartikulasikan, dan juga Bapak Wakil Presiden yang terus-menerus memimpin di dalam banyak sekali pertemuan persiapan untuk pembentukan lembaga ini. Kita berharap lembaga ini tentu akan terus meningkatkan citra Indonesia sebagai negara besar yang bermartabat dan memiliki peran yang memiliki pengaruh positif bagi dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti pada hari ini, kami mengundang dengan hormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kala, untuk menyampaikan sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pernyataan peluncuran Indo-Grid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hormati Ibu Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Saudara Menteri Bapenas, para duta besar, saya hormati hadirin hadirat para pejabat Kemlu dan saudara semuanya. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini untuk hadir bersama-sama dengan kita semua untuk meresmikan hal yang tentu sangat bermanfaat dan sangat penting dalam usia negara di atas 70 tahun ini. Karena negara seperti kita ini yang kemajuan ekonominya sudah baik, anggota G20, tentulah penting juga untuk saling membantu dengan negara-negara yang membutuhkan. Karena itulah perlu kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain agar sesuai dengan tujuan konstitusi seperti sampaikan tadi Menteri Keuangan, lebih meningkatkan perdamaian dunia. Karena suatu dunia yang maju tidak mungkin tanpa perdamaian. Tapi perdamaian juga akan tumbuh apabila ekonomi masing-masing berkembang dan baik untuk kita semuanya. Dan itulah maka bentukan lembaga Indo-Aid atau kerjasama ekonomi ini adalah sesuatu yang penting pada masa ini. Selalu saya gambarkan bahwa sudah cukup kita ini mempunyai prinsip kadang-kadang meminta bantuan sudah waktunya kita juga untuk diplomasi tangan di atas untuk bersama-sama membangun masyarakat dunia yang lebih baik lagi. Tentu awalnya tidak terlalu besar, tapi pada kerjasama ke depan pasti akan lebih besar sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan kita semua menjadi. Dan terus harapkan para nanti duta besar kita luar negeri juga mempunyai suatu hal yang dapat menjadi bagian daripada kerjasama itu hingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan itulah saya ingin sekali menyampaikan penghargaan atas kerjasama ini dan tentu pasti bermanfaat. Karena hari ini hari terakhir kerja terakhir bagi saya selama 5 tahun jadi wakil presiden. Dan pidato saya ini pidato terakhir. Tadi pagi ada pidato hampir terakhir di usia. Ini terakhir betul, karena sore hanya makan-makan dengan presiden saja. Tidak lagi ada seperti itu. Setelah pidato kira-kira 5 tahun lebih 600 kali pidato, ini berarti pidato 601 gitu. Dan tentunya saya ingin menyampaikan juga terima kasih kepada seluruh jajaran Kemlu yang selalu bekerja sama membantu saya apalagi selama 5 tahun. Barangkali saya pejabat yang paling di luar Melu, ya Melu tentu banyak. Tapi
selalu merepotkan Anda semua, baik dalam negeri juga di luar negeri, untuk berkunjung kemana-mana. Dan perlu saya dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih saya dalam kesempatan ini. Tanpa kebijakan luar negeri yang baik, tentu kita bisa mencapai juga kerjasama nasional, internasional yang baik juga. Itulah saya akan menjadi dua hal hari ini, kita meresmikan dan mengefektifkan kerjasama ekonomi kita dengan negara-negara lain, dan juga tentu juga sebagai suatu hal ucapan terima kasih kepada Anda semua dalam kesempatan pagi ini. Dan itulah saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan bersama ini kita mau membetulkan program lain. Walaupun sebelumnya saya tahu banyak juga program-program semacam ini, tapi dalam bentuk ad hoc. Sekarang dalam bentuk program yang dapat direncanakan 1 tahun atau tahun sebelumnya, karena ada kepastian di program ini. Dan terima kasih kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, tentu karena tanpa hati Menteri Keuangan ini itu tidak memandang Bapak tidak mau masukkan dalam budget tahun ini, tahun yang akan datang, itu kan, dan itu tentu perlu budget yang besar, dan terima kasih akan hal itu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.